Ribetnya saya cuma satu loh Bapak Ibu. Anda ngajak foto. Khususnya para wanita. Haleluya. Foto angle kiri dia lihat kegemukan dia pindah kanan. Dia kanan dia suruh di belakang Mongol. Biar gak kelihatan gendut. Kalau gak dia ambil dari atas. Di gua kan bingung. Ini sebenarnya lu maunya foto bagaimana sih? Belum lagi oma-oma. Timernya gak disetting. Haleluya. Saya udah berapa kali foto pakai timer 20. Bayangkan itu Tuhan Yesus. Dari 20, 19, 18, 17. Ada yang narik. Ayo kamu ngol sama saya dulu. Di sama nenek. Iya sama Iki. 15, 14, 13. Jadi yang hadiran ini puji Tuhan mudah-mudah ya. Kalau ngajak foto jangan sampai 20. Gua ajak ribut. Gua suruh ambil persembahan lagi beri yang terbaik. Karena kadang begitu kita. Ribet di enggak, mumet di enggak. Putus cinta, nangis. Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Saya juga waktu ditinggal istri nangis loh bos. Sampai ingus meleleh gua sabat 1 kali. Lu siapa yang gak sedih orang kita lagi sayang-sayangnya. Putri baru lahir usia 4 bulan sehari. Kita malam baru doa merayakan ulang tahun anak. Besoknya kita harus ribut dan keputusannya gak nunggu sebulan. Hari itu juga kita harus berpisah. Stres kita bos. Kalau anak cowok ini anak saya cewek. Anak cowok pasti enak banget bro. 3 bulan sekali beli baju jadi. 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Anak cewek beda pak. Ampun bando aja sama warna. Tapi yang satu ada bulu-bulunya. Beli dua-duanya bos. Serius anak Mongol begitu. Dia lihat sepatu adik api. Yang bulat-bulat kecil. Cherry. Ada gambar cherry. Satu doang. Ngetem dia duduk di depannya. Kita langsung dek pulang ayo. Kos kakinya lucu banget tau pi. Aduh Tuhan kasirnya juga udah bisik-bisik. Itu kan si Mongol. Stand up komedi termahal dia. Ini beban batin pak. Kalau nggak beli langsung pasti akan keluar lagi berita Mongol pelit banget terhadap anak sendiri. Belum lagi di belakang DPO mah anak lo cuma 1 ngana baku-baku hitung. Gesek jodang. Saya pernah ngomong sama temen ini anak Mongol kalau nggak berhenti begini. Saya masukin panti asuhan. Serius. Tapi kesini kita baru sadar, oh justru itu yang memotivasi Mongol untuk tetap kuat bekerja. Tetap mengandalkan Tuhan. Pak saya nggak ada layaknya jadi artis pak. Ini banyak yang sini cakep-cakep noh. Duh, Anda lebih layak jadi artis. Serius. Saya sampai hari ini nggak ada foto sama artis. Serius. Saya pingin foto sama Syahrini. Nggak ada foto saya sama Syahrini. Nggak enak nanti pas diposting. Aduh artis sama sopirnya. Dia nggak enak banget serius. Saya pernah foto sama cewek. Mesra banget fotonya. Di sekarang udah jadi ex gitu ya. Ini pasti ceweknya didukuni nama Mongol. Ya Tuhan Yesus. Kita foto sama cewek dibilang didukunin. Kita foto sama cowok keluar lagi itu kan bener dia homo. Jadi lu suruh gua foto sama monyet gitu. Maksudnya kok sama cewek salah sama cowok salah. Masa gua foto sama nyamuk pak. Serba salah. Tapi mau bagaimana lagi. Saya gak mau berpegang teguh atau mengandalkan teman. Saya gak mau mengandalkan kawan. Saya mau hidup saya mengandalkan Tuhan. Manusia mau ngomong apapun tentang Mongol. Selama saya berjalan menetapkan etika moral dan hukum kujunjung tinggi. Everything under control. Artis ngajak ngol yuk ke Bali nongkrong di Atlas. Enggak. Saya kalau ada waktu lowong tidur. Bangun mabar. Itu doang kegiatan saya setiap hari. Tadi sebelum kesini aja sambil makan main Mobile Legend. Lumayan brawl dulu ya kan. 10-10 menit sekalipun AFK gitu. Gak ada masalah itu hiburan. Kan gak mungkin kita main petak umpet di Jakarta. Mending Mobile Legend di kamar. Pingin beli hero. Silakan. Jadi gak pernah ribet. Kenapa sih bang gak boleh ngandelin temen, gak boleh ngandelin sahabat? Karena Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Ada alasannya. Khusus anak muda hari ini.
ada Cool Fitness. Ikuti, siapa tahu di situ kita banyak belajar. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Ada cool apa lagi ya? Ada banyak nih kegiatan cool-cool. Tuh keren banget. Belum ganti. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Baiklah setiap orang berjaga-jaga dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Kalau saudara penipu ulung kayaknya gak enak banget sih. Tapi emang saya sih banyak kejadian begitu. Oma sakit, ternyata oma sehat. Tapi duitnya udah ditransfer. Mau marah dosa. Ntar masa lalu gua diungkit lagi. Dulu lu kecil gua yang cebok-cebok. Udah gak apa-apa. Jadi kita gak boleh berharap kepada siapapun. Tapi kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Amin. Kenapa gak boleh berharap sama manusia? Ada alasannya Bapak Ibu. Bukan gak ada alasan, ada alasan. Anda juga jangan berharap sama Bang Mongol pasti dia lucu banget. Belum tentu. Tapi pernah gak ya saya stand up gak lucu? Belum pernah sih. Soalnya sampai orang mati aja gue pernah stand up. Apalagi orang hidup ya kan. Stand up yang paling enak selama Mongol berkarya adalah stand up di saat COVID. Itu enak banget stand upnya. Honornya diskon 50%. Tapi nggak ada beban karena semuanya di mute. Ya kan? Semua yang lain di Zoom nggak ada yang dibuka, semua di mute. Jadi kita ngelawak apaan gitu. Nggak ada kedengeran ketawa, diem semua. Kadang ada itunya akunnya orangnya nggak ada. Tapi bayar lunas gitu. Jadi stand up mudah-mudahan ada COVID lagi. Jangan. Jangan gak bisa nongkrong. Tapi katanya kalau COVID lebih enak loh bro. Pembatasan kan 25 orang. Nah kalau COVID paling cocok ngapain? Pernikahan. Lebih murah budgetnya. Gak perlu sewa gedung, gak perlu sewa MUA. Hantem pakai bedak FIFA sendiri. Ya kan? Lah kalau diikat sekarang, wih bayar gedung berapa? Belum touch up dan sebagainya, belum baju. Tapi kalau COVID pak, beli baju di Hem juga jadi. Beli blazer atau jaket di Hem, di Zara, apa jadi? 1,5 juta. Nggak apa-apa jahit lagi kalau dia robek. Gitu. Saya kalau jalan-jalan ke luar negeri itu saya paling mumet tuh kalau udah dapat WA. Jangan lupa oleh-oleh nih. Saya kayak langsung saya matiin handphone. Kalau di Asia mah enak, ke Singapura lu beliin gantungan kunci di Bugis juga 20 cuman $10. Nggak apa-apa baru dipakai putus. Nggak ada masalah. Saya kalau ke Singapura teman minta oleh-oleh, saya bilang oke tungguin ya. Sudah di mana Ngol? Udah nyampe Indonesia. Oleh-oleh mana? Ntar gue ke Mangga 2 dulu. Ada jualan kaos I love SG. Warna merah. Ada dong di Mangga 2. Ribet loh. Kemarin saya ke Papua. Ada orang minta oleh-oleh. Gue bingung oleh-olehnya apa ya dari Papua. Ya sakoteka. Itu kan second pak. Sama juga kan. Kayak itu apa? Yang kalau tahun baruan kita tiup. Trompet itu second. Siapa bilang gak second itu udah ditiup sama yang jualan, yang bikin. Jadi kita, ya ampun tukeran jigong. Udah bekas orang itu. Aduh itulah kenapa kalau Anda mau beri trompet cium dulu. Kalau permen karet berarti baru. Tapi kan. Ya Allah berdosa. Tapi bang, ada paling banyak Mongol di IG. Saya IG pegang sendiri. DM itu saya selalu jawab loh teman-teman. Yang gak saya jawab adalah minta tolong pinjol. Banyak banget. Bang saya kelilit pinjol, tolong boleh bantu. Semoga Tuhan Yesus menolong. Kalau saya gak mungkin. Orang utang gue aja gue belum bayar.
Jadi banyak banget. Ada lagi bang, saya udah 29 tahun bang. Coba bang tolong liatin, saya Libra bang. Sionya ayam. Liatin bang, kenapa saya kok telat jodoh gitu. Saya langsung bilang, masa gue buka konsultasi? Saya langsung jawab, tidurlah obatnya. Kenapa bang kok kita disuruh tidur? Saya mau tanya, Adam sedang ngapain diciptakan Hawa? Ayo Mongol tanya, Anda udah baca Alkitab di Kejadian, Adam ngapain Hawa tercipta? Tidur pak. Dia nggak lagi nyangkul, lagi tidur. Dalam tidurnya terciptalah Hawa. Jadi Anda laki-laki yang hadir hari ini belum punya jodoh, apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Loh, kenapa tidur? Lah kan Mazmur yang bilang 127 ayat 2, kalau nggak salah, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah pak. Jadi nggak usah kelayapan. Tapi tidur itu hanya berlaku buat mereka yang gantengnya seperti Adam. Kalau gantengmu seperti Mongol, cari. You must be seeking for your baby. Ngapain ikut tiduran ala muka lu? Terus kalau nyari cewek, cari hatinya, jangan mukanya. Karena muka perempuan sekarang banyak jebakan Batman. Korban skincare, dia nggak baca skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Jadi ada berapa banyak cewek putih banget, coklat di sini. Itu kan kayak kaki kena knalpot ya pak ya. Ada hitam. Jangan cari perempuan di hatinya. Kenapa? Karena perempuan itu penolong untuk hidup kita. Amin. Saya gagal dalam menikah, tetapi tidak pernah ku sesali kegagalanku dalam menikah. Karena Tuhan kasih Mongol seorang putri. Anakku sekarang kelas 1 SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang. Cakep gak? Keren. Anakku berusia baru 15 mau ke 16, tingginya udah 169. Cewek bro. Dia janji, aku gak akan pacaran sampai aku lulus SMA. Tenang papinya. Tapi dia langsung bilang, tapi papi gak boleh menikah sebelum saya lulus SMA. Stres bapaknya. Tuh ini anak dan kebanggaan. Anak saya putih, kulitnya cakep. Sayang hidungnya ikut bapaknya. Anak saya pesek serius. Tinggi tapi kurang lebih 11-12. Saya bilang begini sama anak saya bercandain. Dek, gak apa-apa kan ambil hidung papi. Gak apa-apa kan putihnya ngambil punya mami. Tapi kan otaknya ikut papi. Pinter anak Mongol sampai hari ini kelas 1. Juara 1 terus coy. Keren banget, ngebanggain. Serius. Orang bilang wah Mongol, enggak. Puji Tuhan anakku janji, saya pun berjanji sama Tuhan. Tuhan aku gak akan pernah mau hidup dalam gelimang dosa. Itulah Mobile Legend hiburanku. Serius pak, saya kalau kelayapan, hilaf pak, suka masuk Gucci, keluar udah bawa 6 tas. Iya kan? Nyampe di rumah bingung tasnya kapan buat kemana. Jadi sekarang Anda kalau mau ke rumah Mongol, saya lengkap tas brand. Loro Piana saya juga punya, tapi 1 doang. Gucci punya 1, Louis Vuitton punya 1, Hermes punya 1, Bottega punya 1, itu juga 1. Sisanya palsu semua. Saya beli tas mayoritas di mana? Di Ambasador, di belakang toko Mas Semanggi. Di ITC-nya. Pokoknya kalau mau ke ITC cari toko Mas Semanggi. Di belakangnya ada CC jualan tas. 300.000 dijual dengan foto bersama tinggal 175.000. Karena sama dia nanti diposting. Ya kan? Sudah pulang ke Manado bawa tas Gucci.
Ketemu saudara, aduh pe bagus sekali ngana pe tas do rone. Itu rupa cocok pak kita. Dengan senang hatiku berpindah tangan. Karena 175.000. Kalau yang 60 juta gua mikir. Apalagi kami Manado, pesta dikit-dikit bungkus. Bayangkan cucur di dalam guci. Ada ikan kembung bakar sayang di dalam. Aduh, bawa Hermes yang 43, cakep banget ya kan. Birkinnya cantik di dalamnya. Ada kue lapis, dibungkusnya pakai tisu. Yang gabung tisunya sama kuenya. Jadi sampai hari ini saya masih tetap berjalan pada koridor yang Tuhan tentukan. Enggak pernah aku meleng ke kiri maupun ke kanan. Kenapa bisa bertahan dengan iman? Karena aku andalkan Tuhan dan doa dari ibuku. Dari Mami Mongol. Dia setiap hari selalu ngedoain Mongol. Dek, Mami tadi pagi ada puasa. Nanti Mami buka jam 12 siang. Karena Mami so 87 enggak bisa puasa sampai jam 6 sore. Jadi dia cuma puasa setengah hari. Tadi Mami so berdoa. Langsung Mongol bilang, so masuk 5 juta. Oh Tuhan kenapa baik-baik sekali. Dia langsung bilang besok Mami puasa ulang. Dia tiap hari puasa 5 juta hilang. Hari ke-60 saya yang miskin. Habis duit. Jadi teman-teman gak usah terlalu ribet dalam hidup. Andalkan Tuhan. Jangan, wah saya punya ini, teman saya begini, gak usah. Gak boleh berharap kepada manusia. Kenapa? Yesaya 2 ayat 22 ini ayat terakhir. Karena abis ini kita akan persembahan, betul? Enggak ada persembahannya ya? Wah, ibadah orang kaya. Ingat ya, persembahan itu cuma satu prinsipnya. Beri, jangan pikirkan. Kadang kita kalau mau persembahan mikir dulu. Enggak, Tuhan suruh beli. Yesaya 2 ayat 22. Ini kebalik bang. Ini kayaknya togel nih. Oke. Ini udah terakhir ya. Yesaya 2 ayat 22 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia sebab ia. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ingat manusia itu. Apanya yang mau diharapkan. Orang dia cuma dari hembusan nafas. Nafas dicabut apa yang terjadi? Metong. Meninggoy kata anak Jaksel. Iya tuh. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Teman-teman singers, pemain musik disilakan kembali ke tempat masing-masing. Apa yang perlu kita lakukan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Saya baca buat Bapak Ibu semuanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita jangan pernah berharap kepada manusia. Karena semuanya hanya semu. Tetap kita berharaplah kepada Tuhan. Berpegang teguhlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi buat generasi muda, keluarga dewasa muda, anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Ingat, sumber pengharapan kita hanya Yesus Kristus. Sumber dari segala sumber hanya Yesus Kristus. Peganglah itu, percayailah itu, dan yakinilah, maka Tuhan akan membuat hidupmu menjadi diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.